Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak MIS semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak MIS, pada pertemuan kita kali ini memang agak sedikit berbeda, namun kalian harus mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun secara online. Oke anak-anak MIS, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cakupan-cakupan materi yang nantinya akan kita bahas di kelas 8 pada semester ganjil ini. Yang pertama diantaranya ada kerajinan, yang kedua materi rekayasa, materi budidaya, serta materi pengolahan. Anak-anak MIS, pada pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kerajinan bahan lunak. Apa itu kerajinan bahan lunak? Nah, Anda bisa melihat tampilan slide yang saya tampilkan sekarang ini. Kerajinan bahan lunak itu merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Bersifat lunak itu diantaranya bersifat lentur, bersifat lembut, empuk, serta mudah dibentuk. Oke. Kemudian, bahan lunak itu berasal dari dua asal yang berbeda, yaitu yang pertama bahan lunak yang berasal dari alam, bahan lunak yang berasal dari buatan tangan manusia atau bahan lunak buatan. Jadi bahan lunak yang berasal dari alam itu diantaranya di sini saya tampilkan 5 jenis bahan lunak yang berasal dari alam. Diantaranya adalah tanah liat, kemudian kulit, kemudian tepung atau floor clay, getah nyatu, dan serat alam. Nah, selanjutnya bahan lunak buatan, saya juga menampilkan 5 jenisnya. Yang pertama ada lilin, fiberglass, gips, sabun, dan polymer clay. Anak-anak bisa lihat, di sini terdapat floor clay dan polymer clay. Nah, di antara keduanya itu memiliki perbedaan, yaitu perbedaan asal. Yang floor clay berasal dari alam, sementara polymer clay berasal dari buatan tangan manusia. Nah, bahan lunak yang berasal dari alam ataupun floor clay adalah clay tepung. Jadi tepung yang terbuat dari, misalkan saya contohkan tepung yang terbuat dari beras. Beras itu berasal dari alam. Maka dari itu floor clay itu dimasukkan ke dalam jenis bahan lunak alam. Nah, kemudian untuk polymer clay, jadi ini adalah clay yang bahannya memiliki bahan campuran yaitu polimer. Jadi polimer ini adalah salah satu jenis bahan kimia. Nah, bahan kimia maka dari itu antara floor clay dengan polymer clay itu memiliki perbedaan dari segi asalnya. Anak-anak MIS yang kurang paham, silahkan nanti kalian chat pribadi di WA saya. Oke, selanjutnya di sini saya menampilkan kerajinan keramik. Coba Anda lihat dari kelima gambar tersebut. Dari kelima gambar tersebut, saya akan menomorinya. Nomor 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, kita lihat gambar pada nomor 1. Itu adalah hasil jadi dari pembuatan keramik. Hasil jadinya, yang mana karya yang sangat menarik yang kita lihat pada gambar nomor 1 itu berasal dari tanah yang ada di situ. Gambar nomor 2 berasal dari tanah yang namanya tanah liat. Jadi tanah ini sudah melalui proses pengolahan. Coba Anda perhatikan pada gambar nomor 3. Jadi gambar nomor 3 ini itu sudah melalui proses pengolahan. Ya. Nomor 3 ini tanahnya sudah benar-benar liat, tidak ada kotoran yang ada di dalamnya. Jadi pada proses pembuatan keramik, itu tanah liat tidak boleh sedikit pun ada kotoran. Misalnya kotoran batu, ataupun plastik, ataupun kayu. Nah, itu tidak boleh. Jadi tanahnya itu harus benar-benar bersih dan liat. Biasanya seseorang ketika ingin membuat kerajinan keramik ini, biasanya tanahnya itu dibersihkan dulu atau istilahnya diayak ya. Nah, kita perhatikan lagi gambar nomor 4.
Ini gambar nomor 4, si pengrajin sudah mengambil beberapa bagian dari tumpukan-tumpukan tanah liat tersebut. Nah, jadi si pengrajin sudah mengambilnya berdasarkan ataupun bentuk yang akan dibuat, berdasarkan besar bentuk yang akan dibuat. Jadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian di gambar nomor 5 ini adalah proses pengrajin ketika membuat suatu karyanya dengan menggunakan alat, yaitu namanya alat putar. Jadi dalam pembuatan keramik itu ada beberapa alat yang akan kita gunakan nantinya, tergantung dari jenis tekniknya. Kita mau menggunakan teknik apa? Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, alat pembuatan keramik. Alat pembuatan keramik ini ada berbagai macamnya. Seperti kita lihat di depan, itu salah satunya ada roll kayu, spons, butsir, pemotong tanah, dan lain-lain. Jadi masing-masing alat ini memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung dari teknik keramik yang nantinya akan kita gunakan, teknik pembuatan yang akan kita gunakan. Seperti roll kayu salah satunya. Roll kayu ini berfungsi untuk pembuatan keramik dengan teknik slab. Nah, masalah teknik nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Teknik slab. Kemudian di situ ada sponge. Sponge ini gunanya untuk membasahi keramik agar tidak mudah kering. Kemudian ada butsir. Nah, butsir ini berfungsi untuk membuat ornamen-ornamen yang terdapat pada keramik. Misalnya, Anda membuat ornamen bunga, ornamen hewan, ataupun ornamen lainnya, ataupun hiasan-hiasan yang ada pada keramik. Kita memerlukan alat yang namanya butsir. Jadi butsir ini macamnya juga berbeda-beda, besarnya juga berbeda-beda, tergantung kebutuhan mana yang kita butuhkan dalam pembuatan ornamen. Kemudian alat pemotong tanah. Nah, seperti pada slide selanjutnya, alat pemotong tanah ini berfungsi untuk memotong tanah atau memisahkan atau mengambil bagian-bagian tanah yang kita inginkan. Seperti itu kira-kira. Kemudian alat putar tangan. Seperti slide sebelumnya juga tadi sudah ada ditampilkan alat putar tangan. Nah, alat putar tangan ini berfungsi untuk pembuatan keramik dengan teknik putar. Sama dengan alat putar kaki. Kemudian yang terakhir ada tungku pembakaran. Ini tungku pembakaran. Seperti kalian lihat pada gambar. Jadi tungku pembakaran ini itu fungsinya untuk membakar keramik. Jadi setelah keramik kita bentuk, nah kemudian kita beri ornamen, keramik itu harus dibakar terlebih dahulu agar tidak mudah pecah. Itu dia. Itu adalah fungsi tungku pembakaran. Next. Nah, ini adalah teknik-teknik dalam pembuatan keramik. Yang pertama yaitu teknik pijit. Pijit tekan atau yang sering disebut dengan sebutan pinch. Jadi teknik pijit ini adalah salah satu teknik manual pada proses pembuatan keramik. Ini teknik mudah. Namun pada teknik ini kekurangannya adalah bentuk keramik itu biasanya tidak pernah simetris. Itu selalu asimetris. Jadi bentuk sisi kanan dan sisi kiri itu biasanya selalu berbeda. Nah, jadi proses pembuatan teknik ini itu sangat mudah. Kita ambil beberapa bagian keramik yang kita inginkan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan atau besar yang kita inginkan, kemudian kita tekan-tekan menggunakan jari-jari tangan. Nah, sesuai dengan apa yang kita inginkan, membuat apa kita dari tanah liat tersebut. Selanjutnya ada teknik pilin. Teknik pilin ini juga termasuk teknik manual yang di dalamnya menggunakan alat berupa sponge. Ya, sponge ataupun kuas. Nah, jadi kelemahan dari teknik pilin ini biasanya jika kita membuat ini, biasanya keramik itu mudah rapuh, mudah pecah, ya, mudah retak. Maka dari itu kita memerlukan sponge ataupun kuas untuk membasahi keramik yang hampir kering. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ada teknik lempengan. Ini tadi yang saya katakan, teknik lempengan itu menggunakan alat berupa roll untuk membuat keramik itu menjadi sebuah lempengan. Setelah kita membuatnya menjadi beberapa bagian, lalu dari lempengan-lempengan tersebut itu disatukan dan kita bentuk sendiri hingga
menjadi sebuah karya kerajinan. Oke. Nah, ini yang keempat adalah teknik cetak. Biasanya ataupun pengrajin-pengrajin biasanya yang menjual keramik itu biasanya menggunakan teknik cetak karena teknik yang keempat ini lebih mudah daripada teknik-teknik sebelumnya. Ya, karena itu sudah ada cetakannya tersendiri, kita tinggal meletakkan menempel si tanah liat tadi. Oke. Next, yang terakhir itu ada teknik putar. Nah, teknik putar ini menggunakan alat putar. Di sini yang digunakan pada gambar ini adalah alat putar tangan. Nah, baik anak-anak, itu tadi sedikit pembahasan dari saya mengenai kerajinan keramik yang terbuat dari bahan lunak alam. Oke, mungkin pada pertemuan kita selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai teknik pembuatan kerajinan keramik yang masih menggunakan bahan alam. Kemudian pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan mengenai teknik pembuatan keramik yang menggunakan bahan buatan. Baiklah anak-anak, jika kalian masih kurang paham mengenai penjelasan saya kali ini, kalian bisa chat pribadi di WhatsApp grup saya. Oke, saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan untuk anak-anak MIS semua, jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, tingkatkan prestasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.